Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Sebelum kita masuk di materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Lailah SEMM, dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu, program studi akuntansi. Jadi pada malam hari ini kita akan kuliah manajemen operasional dengan judul analisis break-even point. Adapun rencana pembelajaran semester, ini sudah ada. Yang pertama kontrak perkuliahan, konsep dasar manajemen operasional, strategi operasi dan pengambilan keputusan, peramalan atau forecasting, perencanaan kapasitas, desain barang dan jasa, analisis break-even point dan penentuan harga. Kemudian pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Yang ke-9 manajemen kualitas. Yang ke-10 itu strategi penetapan lokasi, kemudian tata letak atau layout. Ke-12 sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Yang ke-13 sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Ke-14 manajemen persediaan atau inventory. Ke-15 evaluasi akhir semester, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, kemudian kemampuan ini diharapkan setelah adik-adik mahasiswa mempelajari analisis break-even point. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar break-even point. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asumsi break-even point. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan titik break-even point dan dampaknya. Kemudian kontrak dan standar perkuliahan. Aspek penilaiannya itu yang pertama, ujian akhir semester 25%, kemudian ujian tengah semester 20%, tugas 25%, keaktifan 20%, kehadiran 20%, jadi total keseluruhannya itu adalah 100%. Dan sekarang kita masuk di materi analisis break-even point. Kalau mendengar analisis break-even point, kira-kira apa yang ada di benak adik-adik sekalian? Pernah tidak dengar analisis titik impas atau titik pulang pokok? Oke, kalau gitu, analisis break-even point itu adalah suatu keadaan di mana penerimaan total revenue secara persis hanya mampu menutup seluruh pengeluaran atau total cost. Nah, kemudian suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula mengalami kerugian. Atau biasa disebut juga analisis titik pulang pokok, cost profit volume analysis. Analisis break-even point dapat dilihat dari aspek penjualan dan aspek segi produksi. Nah, kalau dari analisis break-even point dapat dilihat dari aspek penjualan, BEP berarti volume penjualan di mana total penghasilan atau total revenue sama dengan total biaya atau total cost. Sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Nah, sedangkan kalau ditinjau dari segi produksi, BEP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual, tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Atau tingkat produksi barang atau jasa yang dijual, di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya. Selanjutnya, analisis BEP adalah perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya, karena perusahaan menginginkan keuntungan, berarti perusahaan itu harus berproduksi atau menjual di atas BEP. Nah, kesimpulannya, BEP bukan tujuan, tetapi merupakan dasar penentuan kebijakan penjualan, kebijakan produksi, dan perencanaan laba. Manfaat analisis BEP. Yang pertama, menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Ini juga dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut.
Yang ketiga, menentukan harga jual produk. Dan manfaat yang keempat, menganalisis efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Nah, sekarang kita masuk di perhitungan BEP. Di sini rumus perhitungan BEP itu adalah TR sama dengan TC, atau total revenue sama dengan total cost. Atau P kali Q sama dengan VC ditambah FC ditambah VC kali Q. Atau P kali Q dikurang VC kali Q sama dengan FC. Atau juga V dikurang VC kali Q sama dengan FC. Kemudian rumus Q BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Sedangkan BEP dalam rupiah itu adalah FC per 1 dikurang PC per P. Nah, kemudian di sini ada keterangan. TR itu adalah total revenue. TC-nya itu adalah total cost. P-nya itu adalah price. Q-nya adalah quantity. FC-nya itu adalah fixed cost. Kemudian VC-nya adalah variable cost. Nah, sekarang kita masuk di contoh analisis BEP. Jadi kita sudah mulai menghitung ya. Selama tahun 2011, perusahaan ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unit, Rp20.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah Rp14.000 dan biaya tetapnya itu adalah Rp79.200.000. Nah, yang diminta di sini, yang pertama, tentukan BEP dalam unit dan rupiah. Kemudian yang kedua, berapakah laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011? Dan yang ketiga, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar Rp90 juta. Kemudian yang keempat, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% sebesar Rp240 juta. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Kita ke pertanyaan pertama dulu, mencari Q BEP-nya. Jadi rumusnya tadi adalah FC per P dikurang dengan PC. Nah, di sini FC-nya tadi itu ditentukan Rp79.200.000. Dibagi 20.000, kemudian dikurang dengan 14.000. Jadi FC-nya itu adalah, FC itu apa? Biaya tetap atau biaya variabel? Biaya variabel, Ibu. FC-nya FC, fixed cost. F, biaya variabel atau biaya tetap? FC, fixed cost. Biaya tetap, Ibu. Nah, biaya tetap, oke, terima kasih. Nah, jadi Q BEP sama dengan FC per P dikurang dengan PC. Jadi 79.200.000 itu adalah fixed cost-nya. Kemudian 20.000 itu adalah price dan PC-nya itu adalah 14.000. Nah, sekarang kita hitung Q BEP sama dengan 79.200.000 dibagi 20.000 dikurang 14.000 sama dengan 13.200 unit. Jadi terjawab sudah yang bagian A-nya, itu Q BEP-nya sama dengan 13.200 unit. Nah, sekarang kita hitung BEP dalam rupiah. FC-nya sama dengan, BEP dalam rupiah, FC per 1 dikurang VC per P. FC-nya tetap tadi, 79.200.000, dibagi dengan 1, itu sesuai dengan rumusnya yang tadi, kemudian dikurang 14.000, itu adalah variable cost-nya atau VC. Dibagi dengan 20.000, itu adalah harga per unit atau price. Maka didapat BEP dalam rupiah itu adalah Rp264 juta. Jadi kesimpulannya, kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 13.200 unit atau nilai penjualannya adalah Rp264 juta. Maka terjawablah sudah pertanyaan bagian A, Q BEP dan BEP dalam rupiah. Selanjutnya pertanyaan kedua, laba operasi sama dengan TR dikurang TC atau P kali Q dikurang FC ditambah VC kali Q.
Nah, tadi kan kita tahu 20.000 dikali dengan 100 dikurang 79.200.000, kemudian ditambah 14.000 dikali 100.000. Maka di sini didapat laba operasi sama dengan 320.800.000 rupiah. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ibu. Bisa? Ya. Jadi kesimpulannya, laba operasi perusahaan pada tahun 2011 di mana kuantitas yang dijual sebanyak 100.000 unit itu adalah 320.800.000 rupiah. Jadi pertanyaan yang bagian B-nya sudah terjawab. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan bagian C-nya. Kita lihat tadi pertanyaan bagian C-nya, arti yang ketiga. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah? Nah, di sini kita coba. Laba operasi sama dengan TR dikurang TC. Atau P kali Q dikurang FC ditambah dengan VC kali Q. 90 juta itu apa itu? Kalau tadi dilihat dari pertanyaannya. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta rupiah? Berarti 90 juta rupiah itu adalah laba yang apa? Diharapkan. Harus dijual. Laba yang diharapkan 90 juta. Coba dilihat pertanyaan ketiga tadi. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah? Jadi di situ harus dipahami dulu soalnya, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah. Bisa dipaham? Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus. Jadi 90 juta itu adalah laba yang diharapkan ya. Sama dengan 20.000 Ki dikurang 79.200.000 ditambah dengan 14.000 Ki. Nah, sekarang kita melihat lagi 169.200.000 itu kira-kira dari mana? Masih blank? Iya, Ibu. Nah. Ini bukannya dapat dari ini dari apa? Dari 79.200 ditambah 14.000 Ki ini baru dikurang 20, Ibu. Hasilnya itu. Bukan? 169.200.000. Kira-kira dari mana? Masih blank? Iya, Ibu. Oke, kita selesaikan sama-sama. Jadi 169.200.000 itu berasal dari laba yang diharapkan 90 juta rupiah, kemudian ditambah dengan 79.200.000. 90 juta rupiah sama dengan 20.000 Ki dikurang 79.200.000 ditambah dengan 14.000 Ki. 169.200.000 sama dengan 6.000 Ki. Nah, 6.000 Ki-nya itu dari mana? Dari 20.000 Ki dikurang 14.000 Ki ini, Bu. Nah, ya, betul. Jadi 6.000 Ki itu berasal dari 20.000 Ki dikurang dengan 14.000 Ki. Jadi dari mana lagi dapat 28.200? Dari 6.000 Ki ini dikurang atau dibagi? Coba. Masih blank juga ya. Jadi untuk mendapatkan 28.200 unit itu adalah 169.200.000 dibagi dengan 6.000 Ki. Maka didapatlah Ki-nya sebesar 28.200 unit. Nah, di sini kita melihat agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Paham sudah? Paham, Ibu, paham. Ibu boleh bertanya di bagian sini? Ya, silakan. Kan ini jadi agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta ribu ini, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Kalau tidak memenuhi ini berarti bagaimana, Ibu? Kalau seandainya tidak memenuhi 28.200 unit ini, berarti dia tidak memperoleh kuantitasnya tidak harus apa, Ibu, maksudnya? Jika seandainya 28.000 unit ini tidak sampai. Ya.
Berarti tidak memenuhi. Tadi kan agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta rupiah, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Berarti kalau tidak sampai 28.200 berarti tidak mencapai. Berarti keuntungannya tidak segitu, tidak sampai 90 juta. Nah, sekarang kita lanjut. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini. Q laba 90 juta sama dengan FC ditambah laba target per P dikurang dengan PC. Jadi 79.200 ditambah dengan 90 juta dibagi 20.000 dikurang 14, jadi Q laba 90 juta sama dengan 28.200 unit. Jadi terjawab sudah pertanyaan yang bagian 3 atau bagian C-nya. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan yang terakhirnya. Berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih sebesar setelah pajak 20% sebesar 240 juta rupiah. Jadi rumusnya laba setelah pajak, TR dikurang TC dikurang tax. Sama dengan TR kurang TC dikurang 20% kali TR kurang TC. Sama dengan 80% kali TR dikurang TC. 240 juta sama dengan 80% dikali P kali Q dikurang FC tambah PC kali Q. 240 juta per 80% sama dengan 20.000 Q dikurang 79.200.000 ditambah 14.000 Q. 6.000 Q sama dengan 300 juta ditambah dengan 79.200. Nah, kalau kita melihat di sini, dari mana itu 300 juta? 300 juta. Dari mana didapat sampai muncul 300 juta? Masih blank lagi. Oke, 240 juta dibagi 80% berapa? 240 juta rupiah dibagi 80%. Berapa hasilnya? 300 juta. 300 juta. Iya. Nah, jadi 240 juta dibagi 80% sama dengan 20.000 Q dikurang 79.200 ditambah 14.000 Q. Jadi kalau tadi kan sudah tahu, 6 Q itu berasal dari 20.000 Q dikurang 14.000. Jadi 6.000 Q sama dengan 300 juta ditambah 79.200. Jadi 6.000 Q-nya sama dengan 379.200.000. Nah, Q-nya 379.200 per 6.000, maka didapatlah Q-nya sama dengan 63.200 unit. Nah, artinya agar perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta, maka jumlah unit yang harus dijual itu adalah 63.200 unit. Maka terjawab sudah pertanyaan yang keempat. Untuk selanjutnya kita masuk di margin of safety. Margin of safety adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, misalnya margin of safety adalah 30%. Artinya realisasi penjualan dipertahankan, jangan sampai turun dari lebih daripada 30%. Apabila realisasi penjualan turun dari lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 30%, perusahaan dalam kondisi break-even point. Nah, kemudian rumusnya seperti apa? Margin of safety sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan pada BIP. Margin of safety ratio, anggaran penjualan dikurang penjualan pada BIP dikali 100% dibagi dengan anggaran penjualan. Nah, sekarang kita coba masukkan dalam rumus. Contoh soal. Diketahui bahwa PT ABC merencanakan penjualan produk X pada tahun 2009 adalah sebanyak 1.000 unit. Jika harga jual per unit adalah Rp500 dan BIP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety-nya? Nah, kita mencoba jawab. Anggaran penjualan 1.000 unit dikali 500 sama dengan 500.000.
Penjualan pada BEP 600 unit dikali 500 sama dengan 300.000. Margin of safety dari mana dapat 200? Margin of safety-nya 200.000. Dikurang Dari Ibu, 500.000 rupiah dikurang 300.000 rupiah. Jadi margin of safety-nya berasal dari anggaran penjualan 500.000 dikurang dengan penjualan pada BEP 300.000, maka didapatlah margin of safety sebesar 200.000 rupiah. 300.000 rupiah. Oke. Margin of safety ratio 200.000 per 500 dikali 100% sama dengan 40%. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 40%. Apabila realisasi penjualan turun dari 40%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan penjualan hingga 40% dari yang dianggarkan, maka perusahaan dalam kondisi break-even point. Selanjutnya kita masuk dampak perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Perubahan biaya variabel per unit terhadap BEP. Perubahan pada biaya variabel per unit juga akan merubah BEP, yakni apabila biaya variabel naik akan menaikkan BEP dan bila turun akan menurunkan BEP. Itu perubahan biaya variabel per unit terhadap BEP. Nah, kemudian selanjutnya perubahan biaya tetap terhadap BEP. Perubahan pada biaya tetap juga akan merubah BEP, yakni apabila biaya tetap naik akan menaikkan BEP dan bila turun akan menurunkan BEP. Jadi materinya sudah selesai. Saya persilakan kalau ada adik-adik yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Ibu, tadi kan membahas tentang break even point yang ingin saya tanyakan, apa kelemahan dari break even point? Oh, ya. Sudah? Oke, terima kasih kepada Cindy Fatika Sarya. Jadi kalau kita berbicara tentang break even point, di samping ada apa namanya itu kelebihan, ada juga kelemahannya. Nah, kalau berbicara tentang kelemahan break even point itu terdapat 3 kelemahan. Yang pertama itu adalah asumsi tentang linearity. Kemudian ada yang kedua, klasifikasi biaya, dan yang ketiga itu adalah jangka waktu penggunaan. Nah, kalau yang pertama asumsi tentang linearity itu, jadi baik harga jual per unit maupun variabel cost per unit itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dari volume penjualan. Atau dengan kata lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dapat dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nah, sedangkan yang kedua, kelemahan yang kedua, klasifikasi biaya. Kelemahan ini adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tertentu. Nah, kemudian kelemahan yang 3 adalah jangka waktu penggunaannya yang terbatas. Jadi biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama 1 tahun. Jadi itu adalah 3 kelemahan dari break even point. Yang pertama asumsi tentang linearity, kemudian kedua klasifikasi biaya, dan yang ketiga jangka waktu penggunaan. Bagaimana Saudara Cindy? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup pertemuan pada malam hari ini, saya akan memberikan kata-kata biasa sedikit. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan sebelum saya tutup, saya persilakan Saudari Sarina untuk mengabsen teman-temannya ya. Silakan diabsen teman yang ada. Sudah? Ya, baik Ibu. Screenshot Ya. saja baru dikirim ke Ibu atau? Ya, di screenshot saja dan kirim ke saya. Ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.